Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Wajah Bukan Tangan Saja. Saudara, ketika seorang anak beranjak dewasa, interaksinya dengan orang tua, hubungannya dengan orang tua akan mengalami perubahan. Ketika seorang anak berusia 1 tahun, mungkin ia berinteraksi dengan orang tuanya secara transaksional. Kalau orang tuanya memberi sesuatu yang menyenangkan hatinya, maka ia melontarkan senyum pada orang tuanya. Sebaliknya, kalau orang tuanya melarang atau mengambil sesuatu yang berharga dari dirinya, biasanya dia akan marah dan menangis, tanda tidak senang. Singkatnya, kalau sesuai keinginannya, dia bahagia. Kalau tidak sesuai keinginannya, maka tidak bahagia. Kalau tangan orang tua memberi, ia senang. Kalau tidak, maka tidak senang. Bukankah interaksi kita dengan Tuhan seringkali juga seperti itu? Kalau Tuhan memberi sesuatu dari tangannya, kita akan sangat bergirang. Kalau tangannya melindungi kita dan keluarga kita, maka kita akan memiliki sangat banyak alasan untuk bersyukur, untuk memuji Tuhan, untuk lebih dekat dengan Dia. Namun, bagaimana ketika yang terjadi adalah sebaliknya? Bagaimana kalau ternyata kehidupan tidak bersahabat dan Tuhan malah bungkam? Dia seolah diam dan abai dengan pergumulan kita. Apakah kita akan mencurigainya karena tangannya tersembunyi bagi kita? Pada umumnya kalau jujur, ya saudara, seperti itu. Kita mencurigai dia. Memang tidak kita katakan secara langsung atau kita tidak ungkapkan dengan kata-kata. Tetapi dari sikap hidup kita yang uring-uringan, menggerutu, menyalahkan orang lain, mencari kambing hitam, menyalahkan keadaan, itu semua sesungguhnya adalah bukti bahwa kita tidak mempercayai Allah. Saudara, Allah adalah tempat perlindungan kita yang paling aman dan yang paling dapat dipercaya. Itu harus kita ingat. Sang pemazmur berkata, "Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya." Allah ialah tempat perlindungan kita. Mazmur 62 ayat 8. Allah ialah tempat perlindungan kita. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Demikian tadi dikatakan. Perhatikan kata di hadapannya. Itu artinya kita sampai menemukan dia secara pribadi. Fokus dan yang kita harus cari dan temukan adalah wajahnya, saudara. Bukan hanya tangannya. Tidak salah kita mengharapkan perbuatan tangannya. Tetapi kita harus ingat, cara Tuhan bukan cara kita, seperti saya jelaskan kemarin. Bisa jadi kita pikir Tuhan itu membiarkan, tidak menolong, atau bahkan meninggalkan kita. Padahal sejatinya yang terjadi sebaliknya. Dia justru sedang melatih kita, melatih otot-otot
dan syaraf-syaraf kita untuk mempercayai Dia sepenuhnya, saudara. Tetapi kita tidak bisa mengerti maksud baik Tuhan itu. Bukankah firman-Nya berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Roma 8 ayat 28. Maka bagaimana mungkin Dia yang turut bekerja untuk memberikan kebaikan akan membiarkan kita? Tidak mungkin, kan? Hanya kita sajalah yang tidak bisa mengerti, saudara. Itulah sebabnya interaksi atau hubungan yang ideal antara kita dan Tuhan seharusnya tidak hanya didasari oleh apa yang ada di tangannya saja. Bukan hanya karena sesuatu yang bisa Tuhan berikan, seperti berkat dan perlindungan. Interaksi atau hubungan kita dengan Dia adalah interaksi yang merindukan wajah-Nya. Wajah bicara soal kehadiran, kedekatan, dan keintiman. Kita merindukan Tuhan karena wajah atau kehadirannya, bukan sesuatu di tangannya. Tepatlah apa yang ayat di atas katakan. Sang pemazmur, di mana dia berkata bahwa kita harus mempercayainya setiap waktu, setiap saat. Artinya, kita menaruh cinta, pengharapan, dan keinginan untuk selalu dekat padanya setiap saat. Bukan hanya ketika Dia dapat memberikan sesuatu bagi kita. Namun, ketika nampak tidak ada suatu pun alasan untuk bersyukur dan mendekat kepadanya, kita tetap mencarinya. Kita mencari Dia karena wajah-Nya, bukan tangannya. Sampai di suatu titik kita bisa berkata, Tuhan, aku mengasihimu bukan karena sesuatu yang dapat Kau berikan bagiku, tapi karena dirimu sendiri. Itu luar biasa, saudara, kalau kita bisa berkata seperti itu. Sebab itu, mari saya ajak kita sama-sama belajar. Dengan mempercayai, maksud saya mulai mempercayai Tuhan, meskipun langit hidup terasa gelap, meskipun persoalan kita belum selesai, sakit kita tidak ada obatnya, ekonomi kita masih berantakan. Kita masih ditindas, diperlakukan kasar, tidak adil, dan masih mengalami berbagai keadaan tidak nyaman lainnya. Tetaplah kembangkan interaksi kita dengan Tuhan sampai tahap relasi yang tulus. Itu tidak mudah. Dibutuhkan yang namanya latihan dan ketekunan. Jam-jam doa khusus, saat teduh di mana kita berdiam mendengarkan suara Tuhan. Juga pujian pengagungan kepadanya yang kita sampaikan secara tulus, tanpa tendensi atau motivasi apapun juga. Kita lakukan itu semua bukan dengan maksud Tuhan memberikan pertolongan, perlindungan atau berkatnya secara jasmani, tetapi murni karena kita mengasihi Tuhan, kita merindukan wajah-Nya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.